Welcome back guys, balik bersama gue Lukas, khususnya untuk di channel Lukas Mokas. Teman-teman, kali ini banyak banget yang masuk ke Istana Jaya Motor ya. Mobil-mobil hatchback, mobil-mobil city car, itu bisa jadi solusi, bahkan bisa jadi pilihan untuk teman-teman. Nah, gue mau bahas mobil yang unik sih, dua mobil ini ya. Kalian jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai akhir video. Don't forget guys untuk like, comment, dan subscribe biar gue lebih semangat lagi ya buat bikin konten YouTube. Kemarin sempat bolong-bolong ya beberapa waktu ya, karena gue ada serah terima mobil. Kemarin tuh ada customer gue dari Timor Leste datang langsung teman-teman ya ke kita. Dia belum lihat unit, belum apa, udah DP mobilnya. Kemarin tuh sold ya nih mobilnya, MG 5GT 2022 ya, 2022. Nah kali ini gue mau spesial banget buat teman-teman ya yang di daerah Jakarta, Jabodetabek, atau bahkan kalian yang ada di luar kota nih teman-teman ya. Karena kita ini sebenarnya salah satu rajanya juga ya untuk mobil city car. Selain mobilnya berkualitas dan harganya juga pasti murah teman-teman ya. Nah, ini ada Ignis, terus kita ada Brio, ini Brio RS baru masuk teman-teman ya. Ini Mazda 2 yang kemarin gua kontenin, sempat ada yang tanya-tanya juga, tapi lagi itu ya, lagi rundingan dengan keluarga. Nanti mungkin dia mau datang ke sini untuk cek lebih lanjut gitu ya teman-teman. Di dalam ada Brio RS juga yang facelift tuh 2022 ya. BYD atauan kita juga masih ada tuh teman-teman. Tapi gua nggak mau fokus sama yang di sana dulu ya, gue mau fokus sama yang satu ini. Oh ya, satu lagi tuh, Ayla. Kita punya Ayla 2025 baru masuk teman-teman ya. Itu kilometer 7.000-an. Mobil yang tahunnya baru, apalagi kilometer masih kecil, itu bisa jadi pilihan sih buat teman-teman ya. Kalian bisa pertimbangin sih untuk ambil mobil baru atau mobil second yang masih kayak baru. Kayak mobil yang dua ini teman-teman, gue punya Ignis. Ini dua-duanya tipe GX teman-teman ya, disclaimer. Dua-duanya tipe GX ya, facelift. Karena dia untuk varian grillnya ini udah beda. Yang satu ini ada Ignis GX AGS tahun 2023 teman-teman. Yang satu ini ada Ignis GX tahun 2022. Nah kalau misalkan untuk secara kilometer masih belasan ribu cuy. Yang 1 kilometernya 11.000, yang 1 kilometernya masih 15.000. So far normal banget ya kilometernya ini, bagus banget ya. Antik lah, tergolong antik teman-teman. Mobil hatchback. Kemarin gue sempet, udah lama sih ya. Itu gue sempet ada spill Ignis. Itu rame banget ya, trending banget di akun YouTube gua, karena memang banyak banget pecinta atau yang pakai Ignis ya. Karena Ignis itu enak dan hemat banget untuk dipakai ya. Dengan budget sekitar 100 jutaan, teman-teman dapat mobil yang seperti ini ya. Tahun muda, kilometer rendah. Ya, simak video ini sampai akhir teman-teman. Yang ini Ignis tahun 2022. Ini baru masuk kemarin, langsung gua kontenin teman-teman ya. Grillnya beda, dia ngotak seperti ini. Di bagian depan juga sudah ada LED projector dan ada DRL. Teman-teman, dua-duanya ini pajaknya panjang ya, bulan 5 2027. Nggak disetting, nggak diapa-apain. Tapi memang sangat kebetulan dua-duanya pajaknya sama ya, bulan 5. Dan panjang tahun depan 2027 teman-teman. Mobil ini sudah auto retract di bagian spion dan sudah ada lampu sennya ya. Tuh, cakep ya. Sudah smart entry untuk koneksi ke bagian dalam kabin ya, sudah smart entry teman-teman. Mobil ini cakep. Kalau untuk di bagian atas ini sudah ada roof railnya, dan ini tuh teman-teman bisa lihat service record di bengkel resmi ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang teman-teman. Mobil ini belum pakai shark fin, masih antena biasa. Tapi kalau untuk antena seperti ini ya bisa di-upgrade lah sendiri ya. Banyak kok aftermarket ya teman-teman. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Sudah ada defogger, untuk kaca antimbun, sudah ada wiper di bagian belakang, ada spoiler juga, dan stop lampnya seperti ini teman-teman. Cakep ya, sensor parkir, kamera mundur, itu juga sudah ada. Kita mau cek untuk ke bagian bagasinya ya. Bagasinya seperti ini teman-teman. Kalau ditanya bagaimana mobil ini ada bekas tabrak atau enggak, yang pasti bebas dari tabrak dan banjir. Jauh banget ya, karena mobil masih bagus.
Interiornya masih full original teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian bagasi seperti ini. Terus juga untuk ban serepnya ini lengkap ya. Tuh masih tebel. Ya baru turun 1 sampai 2 kali aja paling ya. Karena masih tebel. Toolkit, dongkrak, semuanya masih lengkap teman-teman. Kita langsung spill ke bagian interior kabinnya. Nah, kita masuk ke bagian interiornya teman-teman ya. Interiornya seperti ini, cakep banget ya. Tuh, 100 jutaan teman-teman dapat mobil city car yang kayak gini loh. Selain mobilnya tampil stylish, mobil ini juga di bagian interior juga nggak kalah menarik ya. Tuh, untuk bagian dashboardnya dia dual tone ya, antara warna putih dengan warna hitam. Ini kulit jeruknya masih bagus banget, sampai ke bagian setirnya ini masih bagus teman-teman. Ya, audio control ada, pengaturan Bluetooth, tutup angkat telepon ini ada di bagian setir. Untuk pengaturan AC-nya digital seperti ini, dan dia sudah smart entry, tentunya sudah start stop engine teman-teman. Tuh kilometernya baru di 11.000, ini aduh menarik sih ya. Buat teman-teman, kemarin gue sempat bahas Ignis tahun 2017 ya, udah lampau sekali. Itu sudah laku, dan ini bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman ya, punya budget lebih, ambil tahun muda. Secara harga juga masih masuk banget ya di kantong ya teman-teman. Ini AC-nya masih dingin semua ya. Tuh. Ini untuk power outletnya 12 volt dia. Teman-teman, di sini ada tempat penyimpanan dan ada 2 buah cup holder. Nah, transmisinya ini yang sempat gua review juga. Ini dia menggunakan auto gear shift atau AGS ya, sering disebut adalah Ignis GX AGS untuk tipe atau varian tertingginya. Teman-teman, perawatan dan preventifnya sangat mudah ya, sangat mudah dan murah. Teman-teman nggak khawatir kalau teman-teman cari Matic yang konvensional, cari Matic yang nggak CVT ya. Ini termasuk salah satunya adalah bagian dari Matic yang cenderung murah untuk preventifnya. Teman-teman, untuk pengaturannya dia ada R, N, dan D ya. D ini bisa di manual teman-teman, karena dia nggak memiliki pedal shift di bagian setir, jadi dia manual di bagian transmisi ya. Gitu teman-teman. Kalau untuk posisi parkir itu di N saja, lalu handbrake ke atas ya, seperti ini. Handbrake-nya masih manual. Di sini ada lampu hazard. Kisi-kisi AC-nya aja masih bagus banget teman-teman. Nih service record ya, terakhir dia bulan 11 2025. Balik lagi itu Februari ya 2026. Ya di kilometer 16.000, karena dia 11 ribuan nih. Nanti kalian tinggal balik lagi aja untuk servis lebih lanjut ya. Biasanya kalau mobil baru seperti ini sih servisnya hanya ganti oli aja sih ya, karena kaki-kaki, rekstir, semuanya pasti kita jamin aman teman-teman. Yuk kita spill untuk bagian belakangnya teman-teman. Nah, kalau masuk ke bagian belakang ini, dilihat dari luar sih sempit gitu ya. Pas masuk ke dalam sih ya menurut gue sih ini cukup lega ya, untuk mobil hatchback atau mobil city car yang gue spill ini ya teman-teman. Itu upper semuanya masih lengkap, segitiga ya, headroomnya juga masih bersih semua sesuai dengan kondisi kilometernya. Dan teman-teman bisa lihat ini bahan joknya ini ya, kayak baru sekali 2 kali aja didudukin ya, masih bagus banget ya, nggak hilang dari motifnya ya. Tuh nggak ada noda, nggak ada apa, masih bersih banget ya, cakep. Mobilnya bisa jadi salah satu rekomendasi teman-teman kalau cari mobil hatchback. Gue mau spill yang mobil 2023 ya, karena ini tahun 2022. Yang 2023 gue mau spill untuk interiornya buat kalian. Oke, ini interior di bagian Ignis yang tahun 2023 yang kita punya teman-teman ya. Dia sudah dilengkapi dengan sarung jok. Ya ini bagus sih bahan sarung joknya. Tuh, ya bermotif seperti ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka yang original, ini mau dioriin boleh ya. Kita lepasin boleh juga. Tapi kalau menurut gue sih ini bagus, jadi kita nggak lepas teman-teman ya. Seperti itu. Kalau untuk bagian yang lain itu masih sama seperti mobil yang abu tadi gue spill yang tahun 2022. Dia sudah smart entry dan sudah start stop engine. Kilometernya ini tercatat di 15 ribuan teman-teman ya. Tuh sama service record juga. Bagian AC-nya seperti ini, semuanya nggak ada fault ya teman-teman ya. AC-nya clean, dingin. Terus headroomnya juga bersih ya. Tuh kalian lihat aja, karpet dasarnya tuh masih bersih semua ya. Kolong-kolongnya aman, nggak ada karat, nggak ada bekas banjir, dan mobil ini nggak ada bekas tabrak juga. Oh ya, sekali lagi, ini gue lupa juga, kita ada barcode ya, barcode Pertalite teman-teman. Nanti kalau menggunakan mobil ini bisa
menggunakan barcode ya untuk beli pertalitnya. Cakep, transmisinya juga ini gue tes ya. Tuh. Transmisinya aman, nggak ada jeduk, tuh. Udah ada kamera mundur. Dia JVC ya. Untuk head unitnya ini masih bawaan. Nah, teman-teman, semuanya masih bagus ya. Nggak ada yang baret-baret ya, kayak di bagian dashboard ya. Full steer juga masih bagus. Untuk door trimnya juga semua masih bagus ya. Dia model two-tone seperti ini, hitam dan putih ya, teman-teman. Sudah retract juga di bagian spion, dan pengaturan mirrornya ini bisa di bagian kanan driver ya. Oke, ini sun visornya sebelah sini nggak ada kacanya, teman-teman. Yang ada kaca sebelah sini ya, khusus untuk di bagian penumpang. Oke, masih bagus. Ini bisa jadi salah satu pilihan buat kalian. Kalian mau yang tahun 2022 atau yang tahun 2023? Mas Lukas, harganya berapa? Kalian jangan kemana-mana. Gue langsung bahas harganya ke kalian. Oke, di penghujung video gue akan bahas harganya untuk kalian. Gue underline sekali lagi, mobil ini bebas dari tabrak dan banjir. Teman-teman juga dapatkan garansi pembelian selama 1 bulan ya, tentunya dari kami. Dan teman-teman juga dapatkan untuk layanan darurat free selama 1 tahun, teman-teman. Ada layanan jumper aki, layanan derek towing ya, untuk emergency buat teman-teman. Itu kalian free selama 1 tahun. Dan teman-teman, untuk transmisi mesin itu kita jamin ya, masih sehat semua, sesuai dengan kilometernya masih low. Nah, kalau untuk mobil yang satu ini ya, ini tahun 2022 gue jual di angka 162 juta, teman-teman. Tentunya untuk yang tahun 2023 mahal nggak sih? Nggak. Yang 2023 ini Betty ya, beda tipis di 165 juta. Tentunya kedua-duanya masih bisa nego, teman-teman. Teman-teman langsung janjian aja sama gua, nomor gua ada di atas untuk test drive unitnya. Kalian mungkin kalau mau bandingin unitnya bisa test drive dua-duanya ya, nanti sama gua Lukas. Cari mobil bekas, ingat gua Lukas. Bye.